Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai pengaruh infeksi HIV-1 terhadap hasil DNA manusia dari saliva. Adapun yang akan dibahas yang pertama yaitu ada abstrak, tujuan, metode, prosedur, hasil, dan kesimpulan. Air liur adalah sumber DNA yang baik untuk penelitian genom, dan leukosit adalah sumber DNA utama dalam air liur manusia. Air liur yang dikeluarkan dapat memberikan DNA asli yang cukup untuk analisis genom dan memiliki beberapa keunggulan dibandingkan darah utuh, terutama di rangkaian terbatas sumber daya dibandingkan dengan darah utuh. Dalam penelitian sebelumnya, untuk menentukan komposisi seluruh seluler air liur, sitometri aliran air liur dari 258 sampel mungkin HIV negatif, menunjukkan jumlah leukosit lebih banyak dibandingkan sel-sel epitel. Penelitian ini dirancang untuk menilai apakah hasil DNA manusia dari air liur yang dikeluarkan berbeda antara orang HIV positif dan HIV negatif. Dan untuk menentukan apakah di antara orang yang terinfeksi HIV, hasil DNA lebih sedikit pada mereka yang memiliki kurang dari 200 sel T CD4 per milimeter 3 dalam darah tepi. Tujuan: air liur adalah sumber DNA yang baik untuk penelitian genom, dan leukosit adalah sumber DNA utama dalam air liur manusia. Infeksi Human Immunodeficiency Virus atau HIV tipe 1 tingkat lanjut mengganggu arsitektur tonsil dan menghabiskan limfosit tonsil. Kami menguji apakah infeksi HIV-1 mengurangi hasil ekstraksi DNA manusia dari air liur. Metode: sekitar 2 mili air liur yang dikeluarkan dikumpulkan dari orang dewasa yang terinfeksi HIV selama kunjungan rutin ke klinik perawatan primer, dan dari kontrol yang sehat dan HIV negatif. DNA manusia diekstrasi secara manual dan secara khusus diukur dengan menguji gen RNA spek. Prosedur: kumpulkan sekitar 2 ml air liur ke dalam kit orange, dan DNA distabilkan dengan pencampuran dengan larutan DNA orange 2 ml dengan segera membalik selama beberapa detik mengikuti instruksi dari pabriknya. Spesimen disimpan pada suhu kamar sampai diproses. Dari 4 ml larutan akhir, DNA diekstraksi secara manual dari 500 mikroliter. Secara singkat, 500 mikroliter dari masing-masing sampel diinkubasi dalam tabung mikrofug 1,5 ml pada suhu 50 derajat Celcius dalam penangas air selama minimal 1 jam. Tambahkan 20 ml orange DNA purifier dan sampel dicampur dengan cara diportex. Sampel diinkubasi dalam es selama 10 menit, kemudian di mikrofug pada suhu kamar selama 5 menit pada 15.000 kg. Pernatan dipipet ke dalam tabung mikrofuge terpisah yang mengandung 5 mikroliter glikogen dan pelet dibuang. 500 mikroliter supernatan, 500 mikroliter etanol 100% pada suhu kamar ditambahkan dan dicampur dengan inversi lembut sebanyak 10 kali. Sampel diinkubasi pada suhu kamar selama 10 menit untuk mengendapkan DNA. Tabung tersebut di mikrofuge pada suhu kamar selama 2 menit pada 15.000 kg. Supernatan dikeluarkan dan dibuang dengan hati-hati. Pelet direndam dalam 250 mikroliter etanol 70% selama 1 menit untuk menghilangkan pengotor. Untuk melarutkan pelet DNA, ditambahkan 100 mikroliter buffer DNA diikuti dengan pusaran selama minimal 5 detik. DNA disimpan pada suhu 80 derajat Celcius untuk sampel terpilih. Sisa sampel 3,5 ml diekstraksi secara robotik pada instrumen Autofur LS. Hasil: 75 orang diteliti termasuk 25 orang dewasa yang terinfeksi HIV dengan
kurang dari 200 sel CD4+ per mm3, yaitu sindrom imunodefisiensi. Didapat 25 orang dengan lebih dari 200 sel CD4+ per mm3 dan 25 kontrol HIV negatif. Hasil DNA keseluruhan adalah 64,7 mikrogram 29,0 sampai 139,7 mikrogram. Median kisaran interkuartil hasil yang diperoleh sebanding di antara orang terinfeksi HIV dengan jumlah sel CD4+ lebih rendah 74,3 mikrogram, 39,4 sampai 151,4 mikrogram. Jumlah sel